kembali bersama Suntar di Bengkel Vidas. Kali ini kita akan membahas satu soal yang saya adaptasi dari Physics for JEE ya, di halaman sekian. Tetapi soal ini juga saya pernah bahas karena ini merupakan soal Olimpiade Fisika ya. Nah, teman-teman yang ingin membandingkan cara saya yang sekarang ya, tentu saja berbeda dengan cara saya yang pernah saya bahas di Bengkel Mafia. Itu ada linknya itu di sebelah kanan atas, nanti tinggal teman-teman coba bandingkan ya. Nah, di sini ada sebuah balok bermassa M diletakkan di atas bidang miring bermassa M juga ya, massanya sama seperti di gambar ini. Bidang miring dengan balok licin, lantai dengan bidang miring ini juga licin ya. Ketika balok menuruni bidang miring, tentukan vektor percepatan balok ini dan juga vektor percepatan bidang miring terhadap tanah. Oke, pertama-tama kita lihat dulu ya. Percepatan balok secara vektor, kalau saya gunakan notasi ini, percepatan balok 1 ini, M1, dia ada di dalam arah sumbu X, ya. Sumbu X positif itu I, ini vektor satuan, dan dalam arah sumbu Y, ya, sumbu Y. Maka ada komponen J di sini. J adalah vektor satuan pada sumbu Y. Lalu percepatan bidang miring itu adalah vektor A2. Ya, perhatikan dia cuma bergeser ke kiri. Jadi ketika balok ini turun, bidang miring akan bergeser ke kiri ya. Nah, percepatan bidang miring secara vektor ya, karena dia ke kiri berarti sebut saja ini adalah minus A2. Jadi A2 itu adalah besar percepatannya ya. Besar percepatan daripada bidang miring, tapi karena dia ke kiri maka saya di sini ada minus. Karena ke kanan saya pakai koordinatnya sumbu X positif ke kanan, sumbu Y positif ke atas ya. Berarti ke kiri harus negatif. Sedangkan percepatan balok turun, nah di sini saya menggunakan ada komponen, sebut saja ada percepatan balok turun terhadap bidang miring. Jadi ada percepatan balok relatif, bukan terhadap tanah ya, terhadap bidang miring ini. Sebut saja itu AR. Nah, ketika dia turun dalam arah sejajar bidang miring, AR ini, percepatan ini, terhadap bidang miring, maka dia ada komponen ke kanan dan juga ke bawah kan? Kan dia ke kanan bawah, berarti ada komponen ke kanan dan ke bawah terhadap bidang miring. Nah, komponen percepatan ke kanan itu adalah AR dikalikan cos alpha. Perhatikan ini kalau sudutnya di sini ya. Kalau saya bikin garis horizontal, maka sudut terhadap garis horizontal adalah ini juga. Karena sudut dalam berseberangan. Berarti kalau saya ada gaya yang ke bawah atau percepatan yang ke bawah, vektor yang ke bawah, kalau saya proyeksi ke situ, sudutnya kan di sini kan, berarti itu adalah cosnya. Jadi percepatan balok 1 relatif bukan terhadap tanah ya, relatif terhadap bidang miring ke kanan itu adalah AR kali cos alpha. Jadi pada saat dia itu turun, dia itu terhadap bidang miring itu ke kanan terhadap bidang miring itu AR kali cos alpha. Tapi pada saat yang sama bidang miringnya ke kiri. A2. Berarti balok terhadap tanah adalah percepatan dia terhadap bidang miring ke kanan, tapi dia sama bidang miringnya ke kiri, ya kan nih, minus A2. Itu adalah percepatan balok ini terhadap tanah, ya. Bayangkan ya, dia terhadap bidang miring itu 3 meter ke kanan bersama dengan bidang miring itu 3 meter gitu ya terhadap bidang miringnya. Tapi ternyata bidang miringnya bersama dengan balok itu 2 meter ke kiri. Berarti balok ini terhadap tanah apa? 3 dikurang 2. Berarti ini AR cos alpha dikurang A2. Itu adalah percepatan balok dalam arah sumbu X ya. Perhatikan ketika dia menuruni bidang miring relatif terhadap bidang miring ini, dia tadi selain ada komponen ke kanan, ya AR kali cos, ada komponen ke bawah juga berarti AR dikali sin. Karena dia cuman ke bawah, ya cuman ke bawah, tidak ada gerakan yang lain dalam arah vertikal, ya hanya ke bawah ini, berarti AR kali sin adalah komponen dalam arah sumbu Y-nya, dan itu juga adalah percepatan terhadap tanah. Percepatan dia turun terhadap bidang miring itu sama saja percepatan dia turun terhadap tanah. Jadi langsung saja minus AR kali sin. Oke, nah dari sini kita akan coba analisis ya hukum Newtonnya. Nah pertama-tama saya akan melihat diagram benda bebas untuk satu sistem ini. Satu sistem ini ya. Jadi kalau saya anggap ini sebagai satu benda, berarti sigma fx sama dengan
ada massa dikalikan A, tapi karena ada percepatan yang berbeda, berarti massa 1 kali A1X ditambah massa 2 dikalikan A2X. Dan waktu saya menganalisis ini sebagai satu sistem kesatuan, satu total begini, saya menggunakan sumbu X ke kanan ini positifnya begini, sumbu Y positifnya itu ke atas ya. Dengan demikian ya, M1 kali A1X ditambah M2 kali A2X. Nah, perhatikan A1X ini apa? A1X ini adalah ini. A1 A relatif ya dikalikan cos alpha dikurang dengan A2 plus M2 kali A2X. A2X adalah ini min A2 ya, maka saya dapatkan persamaan seperti ini. Nah, total gaya yang bekerja pada ini apa? Ingat ini satu kesatuan benda ya. Kalau saya anggap ini sebagai satu sistem, tidak ada gaya luar yang bekerja kan? Ada gaya gravitasi sih, tapi gaya gravitasi itu kan dinetralkan oleh gaya normal. Yang saya analisis kan dalam arah sumbu X. Berarti dalam arah sumbu X terhadap total sistem ini tidak ada, berarti 0. Ya. Maka, nah ini M1 kalikan masuk ya menjadi seperti ini. Dengan demikian, nah ini ada M1, ada A2, min M2 dikalikan A2 juga ya. Nah, perhatikan M1, M1, M2. Ini masanya sama, sebut saja M. Berarti ini M dikalikan AR cos alpha, kurang M dikalikan A2, dikurang M dikalikan A2. Nah, semuanya saya bagi dengan M. 0 dibagi M tetap 0. Ini dibagi M jadi AR cos alpha saja. Ini dibagi M jadi minus A2. Ini dibagi M jadi minus A2. Minus A2, minus A2, minus 2A2. Jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita mau coba analisis diagram benda bebas untuk baloknya saja ya. Kita coba. Nah, untuk yang baloknya, nah saya menggunakan cara yang agak berbeda ya. Di sini saya coba iseng ya, saya coba pakai komponen sumbu X-nya yang ini, sumbu Y-nya yang ini. Boleh gak sih kalau saya pakai sumbu Y-nya ini, sumbu X-nya seperti ini? Boleh ya. Tapi saya mencoba untuk menggunakan sumbu Y-nya yang tegak lurus bidang miring, sumbu X-nya yang sejajar bidang miring. Mengapa? Supaya waktu saya menganalisis turunnya balok ini, saya tidak memperhitungkan yang gaya normal sama MG cos-nya. Ya, karena kalau misalkan saya pakai sumbu Y-nya seperti ini, nah gaya normalnya kan miring kan, jadi harus diproyeksi ke atas sama diproyeksi ke kanan. Jadi agak merepotkan. Tapi bisa ya, ada banyak textbook menggunakan itu, tapi di sini saya menggunakan sumbu Y-nya seperti ini dan sumbu X-nya sejajar bidang miring. Dengan demikian dalam arah sumbu X ini, gaya normalnya itu tidak perlu kita analisis ya. Nah, sekarang ini ada berat MG, ada MG cos, diproyeksi di MG sin seperti biasa ya. Sekarang kita analisis dalam arah sumbu X-nya. Perhatikan ya, sumbu X ini ya ini bukan terhadap bidang miring ya. Jadi ini koordinat bukan yang relatif terhadap bidang miring, tapi ini koordinat tanah. Hanya saja memang dia miring gitu ya. Jadi ini koordinat yang relatif terhadap acuan tanah. Ya, bukan bidang miring. Hanya saja dalam arah geraknya saya menggunakan sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring. Gitu ya. Nah, sekarang sigma fx dalam arah sumbu x itu sama dengan M1 dikalikan A1X. Aksen, perhatikan kenapa ini ada aksen. Karena tentu berbeda dengan ini. Karena kalau ini ya, pergerakan si balok M1 ke kanan ya terhadap tanah, ini adalah pergerakan balok 1 ya terhadap tanah tapi miring ya, tapi dalam arah miring, tapi terhadap tanah ya, terhadap tanah. Oke. Nah, gaya apa yang ada di dalam miringnya ini atau dalam arah sumbu X positif ini? M1 G sin alpha. Itu saja ya, tidak ada gaya gesek dan apa. Nah, perhatikan sama dengan M1. Nah, turunnya dia terhadap tanah yang miring ini ya, itu harus kita analisis ya. Nah, ingat bahwa turunnya dia itu adalah AR, percepatan balok relatif terhadap bidang miring itu turun. Tapi ingat relatif terhadap bidang miring. Tapi yang kita mau carikan ini relatif terhadap tanah kan. Nah, turunnya dia relatif terhadap bidang miring. Perhatikan bahwa bidang miring ini ingat tadi apa? Ke kiri. Kasus yang tadi itu yang kita analisa di awal itu. Jadi bidang miring itu ke kiri. Nah, karena saya menggunakan standar atau koordinatnya seperti ini, maka ke kirinya ini harus kita proyeksi. Ke kiri kita proyeksi sejajar bidang miring. Jadi karena sudutnya di sini ya, maka kalau misalkan saya mengambil garis horizontal seperti ini ya, itu sudutnya terhadap sejajar bidang miring ya sama dengan ini.
Jadi kalau saya mengambil garis horizontal begini ya, maka sudutnya ya sama dengan sudut ini, itu alfa juga. Jadi percepatan A2 kalau saya ingin proyeksi sejajar ke bidang miring, yaitu saya kalikan cos ya. Jadi A2 dikalikan cos. Jadi A2 kalikan cos ini ya, itu adalah percepatan bidang miring yang tadinya ke kiri, sekarang saya proyeksikan sejajar bidang miring, jadi ke kiri atas. Jadi percepatan bidang miring ke kiri atas terhadap tanah, itu adalah A2 cos alfa. Jadi sekali lagi, percepatan balok menuruni bidang miring itu adalah AR ke kanan bawah terhadap bidang miring ya. Lalu percepatan bidang miring ke kiri atas terhadap tanah ya, terhadap tanah itu adalah AR cos. Anggaplah misalkan balok terhadap bidang miring turun ke kanan bawah terhadap bidang miring itu 3 meter. Ya. Lalu bidang miring ke kiri atas terhadap tanah 1 meter. Berarti balok terhadap tanah turun ke bawah, ke kanan bawah 2 meter ya kan? Itu sebabnya AR dikurang A2 kali cos alfa. Oke, nah ini ada M-nya bisa habis dibagi ya menjadi G kali sin sama dengan ini. Maka AR sama dengan G kali sin alfa ditambah dengan A2 kali cos alfa. Kita dapat dua persamaan ini ya. Maka saya bisa gabungkan kedua persamaan ini dengan cara mensubstitusikan AR ini ke dalam sini. Maka persamaan ini ya, saya tulis ulang 0 sama dengan, nah AR-nya adalah ini. A2 cos alfa tambah G sin alfa dikalikan dengan cos alfa dikurang 2A2 ini. Ya. Nah, ini saya kalikan masuk cos alfanya jadi cos alfa kuadrat, cos alfa kalikan ini jadi G sin alfa cos alfa seperti ini ya. Lalu kemudian ini minus 2 kuadrat saya tambahkan minus 2A, saya tambahkan 2A, saya tambahkan 2A. Seperti ini. Lalu yang ada cosnya ini saya juga hilangkan di kanannya jadi dikurangin dengan A2 cos kuadrat alfa. Sebelah kiri saya kurangin dengan A2 cos kuadrat alfa menjadi ini. Perhatikan ini A2 ada A2. Jadi A2 sudah saya kelompokkan, faktorkan keluar. Nah ini 2 ini saya pisah. Harusnya kan dalamnya jadi apa? 2 kurang cos kuadrat alfa. 2 itu saya pisah menjadi 1 tambah 1. Kenapa? Karena 1 kurang cos kuadrat alfa ini saya bisa ubah menjadi sin kuadrat alfa. Sehingga di sini bukan lagi 2, jadi munculnya 1 ya. Lebih sederhana saja gitu ya. Jadi A2 dikali dalam kurung 1 per sin kuadrat alfa sama dengan G kali sin alfa kali cos alfa. Maka A2 sama dengan sisi kanan ini dibagi dengan ini. Jadi G sin alfa kali cos alfa dibagi dengan 1 plus sin alfa. Ini adalah percepatan bidang miring ya kan, A2 ini. Ini A2 ini ya sudah kita ketemukan. Bagaimana untuk mencari percepatan ini baloknya ya M1. Nah, selain A2 ini ada A2 di sini. Kita perlu tahu AR. Ini A2 sudah diketahui ya, datanya yang dari soal sudah dimasukkan ya. Ini diketahui semua, maka A2 sudah dapat. AR belum dapat. Maka kita gunakan persamaan yang ada ya. Saya gunakan bisa yang ini, bisa yang ini, tapi saya gunakan yang kiri ini aja karena ini lebih simpel ya. Saya tuliskan ulang di sini. Dengan demikian 0 sama dengan AR cos alfa dikurang 2A2. Nah, A2-nya sudah diketahui ya. Nah, ini saya pindahkan dulu jadi 2A2 ya sama dengan AR cos. Maka AR sama dengan 2A2 dibagi cos alfa. Ya. Nah, di sini A2-nya sudah diketahui, substitusikan ke dalam sini. Berarti 2 dikali A2-nya adalah G sin alfa cos alfa dibagi dengan 1 per sin kuadrat dibagi cos alfa. Cos alfanya habis dibagi, lalu ada dikali 2, maka menjadi ini. 2 kali G kali sin alfa per 1 per sin kuadrat. Maka kita dapat A2 dan AR-nya, sehingga ini bisa menjadi modal kita untuk melengkapi ini. Oke, sekarang saya coba pindahkan dulu ya supaya ada space-nya ya. Kemudian dari data-data yang kita tadi sudah temukan ya, ini A1 A2 ya, A2-nya sudah ketemu, ini tadi saya tulis ulang, AR-nya percepatan balok relatif terhadap bidang miring juga sudah ketemu ini. Sekarang kita masukkan kedua informasi ini ke dalam sini. Nah, lihat dulu yang vektor percepatan balok 1 ya, itu ada komponen I-nya, ada komponen dalam arah sumbu Y-nya. Nah, ini A1X, maka A1X ini ya adalah apa? Adalah AR cos, berarti ini AR ini
dikalikan cos, berarti 2G sin alfa, nah ini ada cosnya, kurang dengan A2. A2-nya adalah ini. Perhatikan ruas kiri ini dan ruas yang sebelah sini, ini sama ternyata bentuknya. Bedanya ini ada 2, pengali 2, ini 1 kali ini. Jadi 2 kali G sin alfa cos alfa bagi dengan 1/sin², ini dikurang dengan 1 kali ini, sama kan? Berarti 2 dikurang 1 itu adalah 1, artinya ya ini lagi. G kali sin alfa cos alfa dibagi dengan 1/sin². Maka dengan demikian kita sudah dapat A1X-nya, lalu yang A1 dalam arah sumbu Y-nya adalah AR kali sin, ya kan? Di sini AR-nya adalah ini, ya. Dikalikan sin, berarti jadi sin kuadrat. Seperti ini. Perhatikan ini ada minus ya, karena dia ke bawah minus AR itu ya, A1Y ini minus AR ini. Saya tuliskan ulang. Nah, dengan demikian saya akan combine dua ini ya. Kita dapatkan maka vektor percepatan dari si balok M1 adalah AR cos alfa dikurang A2 atau ini A1X. Ini ya A1X-nya. Saya tuliskan di sini. Lalu vektor daripada ini komponen sumbu Y-nya adalah ini, ada minusnya ya. Nih, minus di sini. Lalu untuk vektor percepatan daripada bidang miring itu tinggal minus A2, di mana A2 sudah kita dapatkan yaitu ini. Ya berarti minus ini I. Ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan ya solusinya. Nah, teman-teman sekali lagi coba bandingkan ya dengan cara-cara lain yang sudah ada di dalam video pembahasan YouTube ya, sehingga teman-teman bisa dapat secara komplit pemahaman. Cara yang berbeda ini bisa memperlengkapi teman-teman khususnya di dalam menghadapi banyak soal yang mungkin akan ada kerumitan tersendiri yang tidak bisa digunakan dengan cara tertentu. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Tetap tonton video di Bengkel Vidas. Salam semangat!